Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya adalah Vivi Ramadhani, NPM saya 855862592. Nah, video kali ini saya akan memberikan video tentang sistem pencernaan manusia. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, video kali ini saya akan memberikan video tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kita mulai dari mulut ya. Mulut mempunyai fungsi apa ya? Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Apa saja itu? Yaitu adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Nah, berikut adalah fungsi dari organ-organ yang tersebut tadi. Nah, di sini ada lidah. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi, dan membantu dalam menelan makanan. Lidah tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir makosa. Nah, lalu kita lihat gigi. Gigi berfungsi menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari 75 menit kalsium karbonat. Nah, gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Lalu ada kelenjar ludah di dalamnya. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Nah, lalu kita masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke kerongkongan, dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Nah, ini dia masuk ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Nah, jadi kalau kita menelan makanan, rasakan itu. Jadi kita sadar kalau makanan itu masuk ke dalam kerongkongan kita. Lalu lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin, yang memiliki fungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein dan bantuan kalsium, dan lipase guna dalam memecahkan lemak dalam susu. Nah, kita masuk ke dalam usus halus. Nah, sudah terlihat ya usus halusnya. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Lalu kita masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar berfungsi untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga
berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Nah, diakhiri dengan anus. Anus adalah berfungsi tempat untuk pembuang sisa makanan kita. Nah, sampai sini saja ya sistem pencernaan manusia pada kita. Dan sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.